apa yang dikerjakan secara adat itu dia mirip dengan Islam. Nah, kayak tadi saya dengan Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya juga jawab, itu sesuai dengan ucapan Islam. Tapi kalau dengan adat, Ustadz, ucapan salam itu mirip itu juga, tapi tidak seperti itu. Kalau dengan bahasa adat itu, Assalamualaikum. 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 Terus yang jawab itu, Alaikumusalamat. Seperti itu. Jadi kita mendengar, kita melihat sambil kita kajikan, ini betul-betul dia mirip. Kampung Widit menjadi Desa Widit itu termasuk yang ada muslim di Desa Widit, termasuk saya orang pertama selaku perintis Ustaz. Setiap lakukan upacara adat yang berupa apapun itu diawali dengan ucapan bismillah. Itu sudah secara nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Anin Lihi di AL Dakwah Maluku. Hari ini saya kedua kalinya berada di kediaman Bapak Soa, Bapak Abdul Qadir Waidurat. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai kemiripan-kemiripan antara keyakinan proses adat ya di Desa Widit dengan Islam, begitu istilahnya. Jadi hal ini yang insya Allah nanti kita diskusikan. Mungkin langsung saja Bapak Soha. Siap. Alhamdulillah, tapi kabar Bapak baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah selalu sehat. Ya, alhamdulillah pemirsa, langsung saja mungkin saya akan menanyakan terkait bagaimana proses pelaksanaan adat ya. Beliau ini selaku kepala Soha tapi juga punya andil dalam adat juga ya. Itu walaupun mungkin ada tokoh adat yang bertugas untuk menyelenggarakan adat, tapi seluk-beluk hal-hal yang berkaitan dengan proses adat juga beliau tahu begitu. Ya, terima kasih Ustadz atas apa yang Ustadz tanya. Di sini berkaitan dengan adat istiadat ya. Kita ambil yang singkat aja, contoh yang nyata seperti disebut kepala adat. Kepala adat itu dia statusnya lebih memahami dan lebih mendalami secara adat, sehingga diangkat oleh masyarakat adat, dituakan jadi kepala adat. Karena dia paham ya? Paham. Lalu kepala adat itu dia punya kerjanya, tanggung jawabnya itu masalah adat, proses adat itu harus dihadiri seorang kepala adat. Contoh yang nyata seperti bikin upacara adat atau babeto atau menikah secara adat. Itu juga wewenangnya kepala adat tadi. Begitu. Jadi wewenangnya kepala adat itu statusnya dia setara dengan kalau di Islam seperti seorang imam, begitu, seperti itu, atau ustadz. Sementara kepala Soa itu kayak raja. Iya, kepala Soa itu dalam arti dia merangkum. Dia merangkum dalam arti kepala Soa itu secara pemerintahan juga dia bisa, dan dia punya wewenang seorang kepala Soa berbicara tentang kepala adat. Dia laksanakan syariat-syariat adat, hukum-hukum adat. Apabila dia tidak betul, maka seorang kepala Soa tadi juga bisa proses. Oh, itu tidak betul. Oke, harus begini. Ini tema kita ini kan keterkaitan antara adat ataupun hal-hal yang mirip dalam adat dengan Islam. Ya. Nah, dalam proses adat, seumpama babeto atau dalam proses pernikahan, kira-kira dalam prosesnya itu ada unsur-unsur yang mungkin ada miripnya dengan Islam, misalnya bismillah atau mungkin hal lain gitu. Nah, itu kalau kita mau lihat secara dampaknya Ustadz atau nyata, itu hanya beda bahasa atau kata ya. Oh, hanya beda bahasa. Tetapi arti daripada pelaksanaannya, bahkan sampai bahasanya yang disebut babeto tadi, itu dia seiring dengan Islam itu kayak dia doakan, baca doa gitu sebetulnya ya. Baca doa. Yang disebut babeto itu kan baca, dia doakan. Katanya sebelum memulai pekerjaan dalam proses adat itu diucapkan bismillah, itu betul? Betul. Betul. Dan jadi misalnya dalam adat, misalnya mau taruh apa sesuatu lah gitu, kira-kira sebelum taruh atau sebelum dia berdoa mengucapkan itu, sebelum taruh dan mau taruh harus dengan ucapan bismillah, dan ketika dia babeto juga dengan ucapan bismillah. Dari awalnya tuh, baru dia berlanjut. Seperti itu.
Termasuk mungkin ada dalam proses adat itu ada proses sunatan. Kan tadi disebutkan ada nikah, ada sunat, ada babeto. Ada. Gitu. Sunat juga ada. Sunat juga ada. Sunat juga ada. Ya? Sunat juga ada. Bahkan sunat itu Ustaz, untuk tradisi kebiasaannya orang buruh, orang adat itu sunat pada saat itu artinya belum ada tenaga medis, berarti disebut sunat kampung. Oh, sunat kampung. Ya, sunat kampung. Tapi sebelum memulai proses pemotongan juga baca bismillah. Baca bismillah. Belum proses pemotongan atau sunat itu sudah babeto. Babeto dulu. Babeto baru dalam babeto itu juga ucapan bismillah. Nah, terus ketika melaksanakan pemotongan tadi atau sunatan tadi itu juga dengan ucapan bismillah. Jadi memulai segala pekerjaan dalam adat dengan bismillah. Dengan bismillah, diawali dengan bismillah. Jadi karena dari zaman ke zaman Ustadz, bahkan sampai kita, dalam arti hal ini generasi kita ini, kita sedikit bisa membaca dan kita bisa mengkaji apa yang dikerjakan secara adat itu dia mirip dengan Islam. Dia mirip dengan Islam. Bahkan seperti ucapan salam. Kayak tadi saya dengan Ustadz mulai dari awal tadi bicara sebelum ucapan kan Ustadz ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya juga jawab, itu sesuai dengan ucapan Islam. Tapi kalau dengan adat Ustadz, ucapan salam itu mirip itu juga, tapi tidak seperti itu. Kalau dengan bahasa adat itu, Assalamualaikum. 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 Terus yang jawab itu, Alaikumusalamat. Seperti itu. Jadi kita mendengar, kita melihat sambil kita kajikan, ini betul-betul dia mirip. Dia mirip sekali. Atau dengan Islam itu dia setara. Sebab kita mau lihat Ustadz, contoh kayak kita di Desa Widit sini. Awal-awalnya kan belum Islam Ustadz, kan adat. Tapi karena perkembangan demi perkembangan, semakin perubahan dalam arti pemahaman, pendekatan, dan bisa melihat, oh padahal apa yang kita berbuat selama ini memang betul karena dari selaku pewaris orang tua-tua kita, apa yang ditinggalkan, apa yang dititipkan, berarti otomatis kita jalankan dengan apa adanya. Yang kedua kalinya, sambil kita melihat dan kita berpikir secara nyata bahwa adat ini ternyata dengan Islam itu dia bisa satu. Satu karena pada saat itu, zaman itu memang kondisi dan keadaan Ustadz, sehingga orang tua kita, yang kita itu ya seperti itu. Seperti itu. Seakan-akan konsep-konsep yang sudah dibawa sejak dulu yang sepertinya Islam, karena menurut yang saya tanya, apakah betul juga bahwa sebenarnya masyarakat Widit ke Islam itu bukan istilahnya disebut mu'alaf ya? Bukan, yang sebenarnya bukan Ustaz. Jadi kira-kira disebut apa sebenarnya? Jadi seperti yang Ustaz tanya ini, sampai di sini juga saya pernah bilang bahwa buat masyarakat, alhamdulillah sekarang dengan regenerasi, dengan ada pendidikan, terus punya pemahaman, sehingga banyak yang kembali ke yang tadinya di adat, banyak yang kembali ke Islam Ustadz. Itu seringkali saya bilang tidak boleh kita bilang bahwa saya masuk Islam. Ini sebenarnya bahasa yang keliru Ustadz. Bahasa yang keliru. Sebenarnya kita ini kembali ke Islam. Itu menurut bahasa yang tepat. Sebab orang tua-tua kita, oyang-oyang kita ini juga sebenarnya orang Islam Ustaz. Tetapi menurut titipan selaku pewaris generasi, ya seperti itu. Tapi kan mendiami buruh juga sudah, artinya kalau dibilang ini orang asli buruh ini. Asli buruh. Asli buruh karena ya sudah cukup lama Ustaz. Ya, sebelum ada suku-suku lain. Iya, belum banyak orang. Kemudian dilihat dari daerah-daerahnya, tradisi-tradisinya. Iya, seperti itu. Itu memang sudah sejak dahulu ya? Sudah sejak dahulu. Oke. Melihat antara persamaan ataupun kemiripan-kemiripan Islam dengan proses pelaksanaan adat,
katanya disebut juga ada Nabi Adam, Nabi Muhammad dalam proses adat itu. Ya, itu ada Ustaz. Ada juga ya. Jadi lagi-lagi saya bilang bahwa orang adat itu setiap melaksanakan acara adat atau upacara adat, itu Nabi Adam itu juga disebut, dan Nabi Muhammad juga disebut. Nah, seperti itu sejak dulu memang. Iya, sejak dulu. Sebelum juga beberapa orang kayak katanya juga Bapak Soe ini adalah orang yang pertama juga ke Islam ya. Alhamdulillah seperti itu. Dengan dua orang yang ada di WD waktu itu yang belum ke Islam. Belum, iya. Yang belum kembali lah. Iya, yang belum kembali. Jadi itu sebelumnya seperti itu. Dan ketika sampai Kampung Widit menjadi Desa Widit, itu termasuk yang ada Muslim di Desa Widit, termasuk saya orang pertama selaku perintis, Ustaz. Keduanya itu siapa-siapa? Kedua itu Pak Muwahidin Tihun dan Pak Murid Dawan. Oh, itu 3 orang pertama. 3 orang pertama. Yang kembali ke Islam di Iya. ya. Oh, pencetus pertama. Iya, seperti itu. Jadi kalau begitu, kalau misalnya ada masyarakat Widit yang mungkin masih di adat, lalu dia ke Islam, dikatakan dia itu kembali ke Islam. Kembali ke Islam. Bukan masuk Islam, tapi kembali ke Islam. Nah. Sepertinya ini juga sama. Waktu dulu saya pernah berdiskusi dengan salah seorang kepala KUA di Biloro. Beliau warga Nustelu. Nustelu, oh iya, Nustelu saya tahu. Dia bilang juga seperti itu. Dia bilang kita ini sebenarnya bukan mu'alaf. Kita ini orang moyang kita orang Islam yang punya pemahaman Islam, tapi karena mungkin kondisi yang tadi seperti Bapak Soe bilang, kondisi dan keadaan, pada akhirnya orang menilai oh ini bukan Islam. Iya. Jadi mereka masuk Islam itu kembali ke Islam. Iya. Itu juga perkataan Iya. Pak Mustel waktu itu masih menjabat sebagai kepala KUA. Iya, betul. Di Biloro. Ya. Betul. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa disampaikan Bapak Soe terkait kemiripan-kemiripan Islam dengan adat lah istilahnya. Selain tadi Bismillah, kemudian mengucapkan salam dalam proses Babeto, lalu ada Nabi Adam dan sebagainya, ada mungkin yang lain yang mirip? Sedikit banyaknya itu ada. Nah, dalam arti yang sudah secara nyata tadi yang saya bilang Ustadz, bahwa sudah sangat dampak sekali. Pertama-tama tentang Babeto, ucapan salam, dan setiap lakukan upacara adat yang berupa apapun itu diawali dengan ucapan Bismillah. Itu sudah secara nyata. Terus secara nyata yang lebih meyakinkan termasuk saya selaku pribadi bahwa betul-betul kita ini Islam, karena ada titipan-titipan juga Ustaz. Ada titipan. Yang disebut rumah pamali atau rumah adat, bahasa ibaratnya kayak di kota-kota yang disebut museum, itu kan tempat rumah pamali atau rumah adat, itu kan tempat penyimpanan peninggalan dari orang-orang kita atau orang tua kita. Apa Seperti itu yang disimpan di dalamnya? Nah, itu berbagai macam barang ya, tapi tidak tentu juga setiap marga itu ada, setiap marga itu sama. Nah, ada juga yang sama, ada juga yang beda-beda. Kalau Bapak Soe sendiri di Waidurat kira-kira apa begitu? Ada. Ya? Tapi tidak bisa disebutkan. Ada, ya. Dan kalau menurut saya lihat, pewaris yang sampai sekarang itu, nah ini sebenarnya kita harus yakin sungguh bahwa ini bukan siapa-siapa, tapi ini Islam. Seperti itu. Seperti itu. Itu mestinya yang ada dalam benak masyarakat Desa Widit. Iya. Kampung Widit. Ini, Bisa. tapi saya minta juga pesan dari Bapak Kepala Soe selaku pimpinan dalam hal ini mengatur negeri dalam proses desa adat, ya, yang merangkum ini masyarakat khususnya di Waidurat ya. Iya. Itu yang kemudian berkolaborasi dengan Kepala Soe Tihun, kemudian Sama Kepala Soe Dawan. Dawan, iya. Ini pesannya kepada generasi ini seperti apa kira-kira, supaya mereka ini juga bisa memahami sejarah Widit dari sisi adat ini seperti itu. Oh, iya. Bisa Ustaz. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas sejak tadi apa yang kita saling membincang di sini dengan tema masalah adat sama Islam, kemiripan adat sama Islam. Namun di sini pertama-tama saya secara pribadi
dan sekaligus atas nama selaku tokoh, salah satu tokoh kepala SOA, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz yang mana sudah bisa sampai di sini di desa kami, dan alhamdulillah juga sudah bisa datang di rumah saya bersilaturahmi, pertama-tama selaku keluarga, dan kedua kalinya selaku Ustadz dengan saya selaku Bapak SOA bisa berbincang tentang masyarakat adat yang ada di Desa Widit ini. Saya pertama-tama bersyukur bahwa dengan generasi ke generasi Ustadz, Desa Widit ini luar biasa. Itu yang saya syukuri, dan saya berterima kasih terutama kepada penyiar-penyiar, ustadz-ustadz yang mana sudah pernah nyampai di desa kami ini. Kita berbincang, kita sharing, bertukar pendapat tentang apa yang kita laksanakan dan keseharian kita di sini selaku masyarakat adat ini, dengan bagaimana cara sehingga kita bisa punya berubah, bagaimana cara bisa kita berkembang, baik itu di sisi pendidikan maupun sisi keagamaan. Jadi alhamdulillah dengan kebersamaan tokoh di sini kami atas 3 marga, 3 SOA dalam satu kampung, bahkan sekarang menjadi desa, itu 3 tokoh, salah satunya tokoh Waidurat selaku kepala SOA Waidurat, tokoh Tihun selaku kepala SOA Widit, dan tokoh Dawan selaku kepala SOA Dawan. Ini kita berembuk bersama, kita bekerja sama bahu-membahu berkaitan dengan terutama yang lebih pokok dan inti itu adat istiadat, tradisi orang buruh. Itu perlu sekali kita harus mempertahankan dan lebih memperjelaskan untuk regenerasi kita. Itu Ustadz, seperti itu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz yang mana sudah membuang waktu untuk bisa datangi saya di rumah saya sendiri. Saya lagi-lagi berterima kasih dan saya bersyukur alhamdulillah bahwa dengan kedatangan Ustadz ini semoga apa yang kita berbincang bisa menjadi bermanfaat dan berguna untuk desa ini, terutama untuk pribadi saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Mungkin sebelum menutup, saya agak lupa. Jadi kepala SOA atau kepala adat misalnya di Dawan, di Tihun, di Waidurat ini sama ya proses adatnya ya? Sama. Apa yang disampaikan tadi, bismillahnya sama, salamnya juga sama, nabinya juga sama. Sama. Seperti itu. Ya, itu hanya untuk memperjelas pemirsa, supaya jangan mungkin pemirsa menganggap oh ini hanya suku atau marga Waidurat. Iya, bukan. Tihun dan Dawan tidak. Tihun dan Dawan juga sama, Ustaz. Padahal ternyata sama antara Tihun, Waidurat, Dawan itu memiliki tradisi yang sama. Mereka ini dalam satu ikatan desa. Proses pelaksanaan sama. Nah, demikian pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan terima kasih juga kepada sama-sama Pak Ustaz. Semoga video ini menjadi salah satu pembelajaran juga kepada generasi Widit khususnya. Amin, amin. Anak-anak buruh ya. Amin. Supaya mereka memahami bahwa tradisi atau adat istiadat yang dilaksanakan di buruh ini seperti ini. Ya, prosesnya seperti ini. Ya, supaya bisa diberitahui lah begitu. Demikian, insyaallah saya Anil Lihi mengucapkan jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.